Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Destin Dwi Aryana, nomor absen 9 dari kelas 11 MIPA 4 dari SMA Negeri 1 Cawas. Saya di sini akan memberikan sedikit informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia di sosial media atau dunia maya. Oke, apakah kalian tahu apa itu HAM atau hak asasi manusia itu sendiri? Kalau belum tahu, saya akan memberitahu kalian apa itu HAM. Ya, hak asasi manusia atau HAM adalah suatu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Dan apakah kalian tahu apa itu pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM? Oke, pengertian pelanggaran terhadap HAM saya akan menjelaskan dua, yaitu menurut Undang-Undang Dasar dan secara umum. Menurut Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia HAM merupakan sebuah perbuatan dari seseorang atau kelompok termasuk aparat hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan secara umum, yaitu sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun aparat negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu orang lain tanpa adanya sebuah dasar alasan yang rasional sebagai pijakan dari tindakan tersebut. Apa kalian tahu kalau pelanggaran HAM di dunia maya di era digital ini sangat banyak sekali, mulai dari penipuan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan satu kasus, yaitu kasus Florence Sihambing. Florence Sihambing yaitu mahasiswa S2 Kenotariatan Fakultas Hukum UGM. Kasus ini bermula saat Florence mengendarai sepeda motor dan menyerobot antrean SPBU pada Agustus 2014. Setelah diingatkan petugas, ia tidak terima dan urung antri beli bensin atas apa yang dialaminya. Ia menulis makian pada warga Yogyakarta di media sosial PAT. Didakwa di sidang perdana kasus penghinaan melalui sosmed atau sosial media di Pengadilan Negeri Yogyakarta 12 November 2014. Florence didakwa bersalah melakukan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Apakah kalian tahu sih dampak dari kasus itu sendiri? Dampak dari kasus itu sendiri yaitu adanya pencemaran dan penghinaan nama baik warga Yogyakarta itu sendiri. Ya, terus bagaimana sih penyelesaian dari kasus itu? Penyelesaian dari kasus tersebut yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta dengan ketentuan jika denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kekurangan 1 bulan penjara. Lah itu tadi penyelesaiannya dan penyelesaiannya. Dan bagaimana sih caranya agar itu tidak terulang, yaitu dengan memberikan sosialisasi pada masyarakat luas tentang apa itu HAM dan apa sanksi yang akan didapat jika melanggar HAM. Oke, terutama sosialisasi untuk masyarakat usia dini ya. Karena kalau kita menanamkan pada diri anak kecil atau yang masih usia dini itu, maka jika dia dewasa, dia akan berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan apa itu pelanggaran HAM itu dan juga dengan lebih menegaskan hukum yang ada. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata.